Kelompok 4. Kira-kira kita mau ngapain ya hari ini? Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana merancang gedung 4 lantai tahan gempa di Kota Samarinda menggunakan program SAP 2000. Nah, apa aja ya data-data yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu? Tanpa basa-basi lagi, let's check it out! Oke, yang pertama itu kita menentukan preliminary design terlebih dahulu. Yang pertama, ini merupakan tampak atas dari bangunan kami dengan berikut nilai 1, 2, 3, X1, X2, X3, dan tinggi antar lantai dari bangunan kami. Kemudian berikut data-data desain kami, di mana ini merupakan beban dari lantai 1 sampai lantai 4 yang merupakan bangunan perkantoran, dan berikut beban dari lantai 5 yang merupakan atap. Kemudian untuk dimensi rencana, yang pertama kami menentukan dimensi rencana dari balok, di mana dari persamaan ini kami dapatlah tinggi minimal dari balok itu sebesar 303,57, sehingga dimensi balok yang kami gunakan itu sebesar 300 x 600 mm². Dan untuk dimensi kolom, kami dapatkan untuk dimensi kolom minimal yang diizinkan itu sebesar 556,81, sehingga dimensi kolom yang kami gunakan itu sebesar 600 x 600 mm². Untuk dimensi pelat, setelah melakukan perhitungan, kami merencanakan dimensi pelat sebesar 120 mm. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatlah tinggi minimal dari pelat kami itu sebesar 86,91, maka dimensi pelat rencana awal kami itu telah memenuhi persyaratan. Kemudian menentukan beban-beban yang bekerja. Pertama, ada beban mati struktur, di mana beban mati dari struktur itu ialah dari kolom, balok, pelat, dinding, sehingga didapatlah total dari beban mati struktur kami itu sebesar 720.923. Kemudian untuk beban hidup dari struktur, yaitu beban dari lantai 1 dan lantai 4 dan beban lantai 5 atau atap, sehingga total beban hidup struktur kami sebesar 192.500 kg. Kemudian menentukan faktor keutamaan gempa, di mana yang pertama itu kita menentukan kategori risiko terlebih dahulu dari jenis bangunan yang akan kita desain, di mana di sini bangunan yang akan kami desain itu merupakan gedung perkantoran, sehingga kategori risiko yang didapatkan itu ialah kategori 2, dan untuk faktor keutamaan gempanya didapat sebesar 1. Kemudian berikut input data dari percepatan gempa kami yang kami dapat dari website Respon Spektra Indonesia. Selanjutnya, input parameter gempa. Di sini dari respon spektra tadi kami dapatkan parameter gempa untuk faktor keutamaan gempanya 1, modifikasi responnya sebesar 5, kuat lebih sistem sebesar 3, dan pemeriksaan defleksi sebesar 4,5, sehingga didapatkanlah faktor pengalinya sebesar 1,962. Kemudian ini untuk periode strukturnya, untuk nilai ST1-nya yang kami dapatkan dari website Respon Spektra Indonesia, dapatkanlah 0,27, kemudian untuk CU-nya 1,5, nilai CT-nya 0,04, X-nya 0,9, hanya 13 meter untuk tinggi bangunan dari lantai dasar sampai dengan atap, dan nilai TA yang kami dapat itu sebesar 0,468 detik, dan nilai Tmax yang kami dapat itu sebesar 0,7 detik. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memeriksa hasilnya. Nah, pemeriksaan hasil ini dilakukan dengan aplikasi SAP 2000. Yang pertama, kita akan melihat pemeriksaan dari errornya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau hasil analisisnya adalah complete, dan kemudian kita akan lihat pemeriksaan berat strukturnya. Nah, ini adalah tabelnya, dan didapatkan beban struktur matinya itu adalah 720.923 kg. Nah, kemudian kita akan lihat pemeriksaan time period. Nah, ini yang kita pakai di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ini merupakan hasil tampilan dari SAP 2000-nya, dan yang di bawah itu hasil yang kita dapatkan. Kemudian kita akan lihat pemeriksaan jumlah ragam. Ini dia hasilnya, dan dia tuh oke, karena mode kelima itu partisipasi rasio kedua arah itu sudah melebihi 90%. Dan kemudian kita akan cek perbandingan geser dasar statis dan geser dasar dinamis. Kita bisa lihat, ini dia tampilan SAP dan hasil yang didapatkan. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan simpangan antar lantai. Ini dia yang kita dapatkan. Nah, ini hasil yang kita pakai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi beban yang kita dapat ini ada didapatkan dari tabel berikut. Kita dapat SDS-nya itu 0,19152, dan untuk RON itu 1,3. Dan untuk faktor reduksi kekuatan itu kita bisa lihat di tabel pada SAP. Ini dia hasilnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam frame design, di mana kita akan mendesain balok dan kolomnya. Nah, yang pertama kali kita masukkan adalah input reduksi balok, yaitu nilai modulus elastisitasnya. Setelah kita input untuk balok dan kolomnya, selanjutnya kita lakukan penulangan balok dan kolom. Yang pertama kali kita lakukan adalah desain tulangan dengan kuat leleh 400 megapascal. Nah, setelah sudah kita desain, kita input nilainya ke dalam balok dan kolom kita. Nah, setelah sudah kita input, kita masukkan kombinasi pembebanan yang akan digunakan untuk desain check. Nah, jangan lupa masukkan semuanya. Baru kita bisa melakukan start design check. Nah, untuk start design check itu kita melihat nilai longitudinal reinforcing area dan shear reinforcing area pada balok dan kolom kita. Nah, didapatkan di sini nilainya dan bisa ditentukan diameter dan berapa jumlah tulangan yang dibutuhkan pada balok dan kolom kita. Seperti yang di sini. Ini untuk balok dan ini untuk kolom. Nah, bisa kita lihat berapa banyak tulangan yang dibutuhkan dan diameternya berapa. Nah, setelah sudah kita desain tulangan pada balok dan kolom kita bisa melakukan pengecekan kolom kuat dan balok lemah atau strong column, weak beam. Artinya bangunan kita sudah mantap. Selanjutnya kita mendesain tulangan pelat, di mana nilainya kita ambil dari program SAP 2000, di mana kita melihat nilai momen vertikal dan momen horizontalnya. Nah, dari vertikal dan horizontal ini diambil nilai paling kecil dan paling besar. Nah, dari nilai itu bisa kita tentukan besar tulangan tumpuan dan lapangan pada pelat kita. Di sini menggunakan diameter 10 dan jarak antar sengkangnya untuk tumpuan itu sama dengan 70 mm dan untuk lapangan 120 mm. Nah, selanjutnya kita akan mendesain tulangan tangga. Nah, pada tangga itu terdapat untread dan obtread. Nah, di situ sudah ada ketentuannya seperti di sini. Jadi nilai kita tidak boleh lewat dari nilai-nilai seperti di sini ya. Selanjutnya kita akan menghitung beban tangga terlebih dahulu. Nah, didapatkanlah nilai beban tangga yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan beban mati dan hidup. Nah, didapatkanlah untuk tangga sebesar 1 meter bebannya sebagai berikut. Dan untuk bagian bordes sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita menghitung dimensi tangga, di mana yang pertama kali kita lakukan adalah perhitungan untread atau pijakannya. Nah, didapatkanlah nilai sebesar berikut. Nah, dari sini kita bisa menentukan jumlah obtread atau tanjakannya. Nah, jumlah obtreadnya adalah 8 buah. Selanjutnya, perhitungan tebal anak tangga. Nah, untuk perhitungannya sebagai berikut, dan dapatkan nilai juga sebagai berikut. Data perencanaan tangga. Jadi, dari semua yang sudah kita hitung, kita rekap jadi datanya ini dan dimasukkan ke dalam program SAP 2000. Nah, setelah sudah kita masukkan data-datanya ke dalam program SAP, kita bisa menganalisa perhitungan struktur tangga, di mana kita mengambil nilai M22 dan M12-nya, yaitu elemen force-nya, untuk dicari nilai maksimumnya, baik itu pada tangga dan atau bordesnya. Jadi kita cari nilai maksimumnya, dari nilai maksimum itu bisa kita tentukan kita bisa menentukan tulangan yang dibutuhkan untuk tangga. Jadi tulangan untuk tangga kita ini sebagai berikut. Nah, jadi semua nilai-nilai yang sudah kita desain untuk balok, kolom, pelat, dan tangga kita input ke dalam SAP 2000 ya, baru kita running 3D pada program SAP 2000 untuk bangunan kita. Jadi di sebelah kiri bisa kita lihat untuk tampak biasanya dan di sebelah kanan untuk tampak extrude agar lebih terlihat nyata pada lapangan. Nah, untuk tampak kiri kita bisa lihat secara jelas untuk frame dan detail tangga kita. Nah, seperti berikut. Jadi ini adalah lantai paling atas. Jadi ini lantai 1, 2, 3, 4 atap. Nah, untuk tangga kita bisa dilihat sebagai berikut. Tadang. Nah, ini untuk kolom dan untuk balok serta pelat kita. Untuk gambar extrude, lihat di sini secara real. Ini untuk join antar balok dan kolom kita. Ini balok dan kolom kita. Dan bisa kita lihat juga dimensi pada balok kolom kita ya, juga untuk platnya. Ini untuk tampak depannya secara 3D, ini untuk tampak sampingnya, ini untuk tampak belakangnya, ini untuk tampak sampingnya lagi. Jadi pada tangga itu di tengah-tengah elevasi antar lantai itu kita ikat bordes dengan balok ya di sini. Jadi baloknya juga kita ikat ke kolom. Nah, di sini ada balok, baru diikat bordes diikat ke balok. Selanjutnya untuk tangga yang di sebelah sini itu diikat ke plat kita. Ikat ke balok kita. Jadi bisa kita lihat 3D kita. Ini sudah di-run ya, jadi artinya bangunan kita sudah sesuai.
Nah, setelah sudah kita desain penulangan untuk kolom, balok, pelat, dan tangganya, kita bisa gambarkan detail penulangan pada program AutoCAD. Nah, jadi output dari gambar ini ada denah lantai 1, baru ada denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, tampak X, tampak Y. Selanjutnya detail penulangan untuk kolom beton, detail penulangan untuk balok, selanjutnya detail penulangan kolom. Potongan memanjang balok 300 x 600. Selanjutnya detail pelat lantai. Jadi ada tumpuan, lapangan, dan tumpuan lagi. Nah, berikut adalah denah tangga kita. Jadi total anak tangga kita itu masing-masing 8. Nah, selanjutnya detail penulangan tangga dari tapak sampingnya, potongan sampingnya jika dibelah. Jadi bisa kita lihat untuk untuk bordesnya, penulangan bordesnya dan baloknya saling terikat. Nah, jadi sebenarnya fungsi gambar AutoCAD ini apa? Nah, pada gambar 3D kita itu tidak dijelaskan secara detail bagaimana penulangan di lapangan. Gambar 2D pada AutoCAD memudahkan kita sebagai kontraktor dan tukang yang bekerja nantinya untuk membangun di lapangan. Jadi, gambar 2D pada AutoCAD ini sangat diperlukan ya. Nah, jadi dengan ini perancangan gedung 4 lantai tahan gempa pada program SAP 2000 bisa kita katakan selesai. Hai, nah sekarang teman-teman udah pada tahu kan bagaimana cara merancang gedung menggunakan aplikasi SAP 2000. Sebelum kalian akhiri, kami akan berpantun terlebih dahulu.